Oke, baik. Selamat pagi. Jadi kita masuk ke pertemuan yang kedua untuk praktikumnya. Jadi hari ini saya nanti akan sedikit teori tentang IP versi 4 sama subnetting ya. Kemudian nanti untuk mencobanya nanti biar bisa di luar dari materi hari ini. Jadi hari ini nanti akan saya sampaikan untuk tugasnya yang harus Anda buat supaya nanti ada kegiatan untuk praktikumnya. Soalnya kalau nggak ditugaskan nanti takutnya Anda tidak mencoba, gitu ya. Oke, baik. Jadi pertemuan yang kedua materinya adalah IP address, gitu. Jadi tujuannya adalah mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mengaplikasikan konfigurasi TCP IP ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa juga nanti bisa mengetahui, kemudian juga bisa memahami sama nanti mengimplementasikan gitu ya. Apa namanya untuk dasar subnettingnya. Baik, nanti untuk materinya nanti bisa diunduh di sini. Nah, kemudian nanti untuk video Zoom hari ini nanti juga akan saya upload di sini. Baik, kita masuk ke sini dulu. Jadi sebelumnya kan kemarin kan kita sudah pertemuan yang kemarin kan sedikit banyak kita sudah membahas apa namanya tentang IP sama subnet masknya. Nah, jadi nanti di sini akan saya jelaskan tentang IP sama subnet mask. Sehingga nanti kita bisa masuk ke subnetting. Oke. Apakah di antara kalian ada yang belum bisa apa namanya merubah dari bilangan biner ke desimal atau desimal ke biner? Kalau semuanya sudah bisa langsung saya. Tapi seenggak-enggaknya nanti kita ngulang aja. Oke. Jadi ini sebenarnya ini adalah materi di jaringan, cuma saya potong aja untuk di teorinya saya potong, saya masukkan ke apa namanya, saya masukkan ke sini. Nah, nanti di modulnya praktikum nanti juga bisa Anda unduh di pertemuan pertama itu sebenarnya materi 1 itu semuanya sudah modul dari praktikumnya. Oke, tapi cuma itu 2019 jadi makanya ini ada tambahan-tambahan. Oke, jadi di sini diperlihatkan bahwa di sini itu ada bilangan biner gitu ya 11011101, kemudian titik gitu ya 1011 dan sebagainya, ini adalah bilangan biner. Jadi dulu kalau pernah ikut pengantar organisasi komputer itu kan pernah dibilang bahwa segala sesuatu yang diakses di dalam sebuah PC itu semuanya dirubah menjadi bilangan biner. Termasuk IP address pun juga nanti untuk apa namanya pembawaan atau destination atau source-nya untuk tujuan dari paket yang nanti Anda kirim maupun nanti Anda request itu untuk IP address-nya juga dirubah menjadi bilangan biner. Jadi tadi saya bilang bahwa Anda harus tahu dulu gimana caranya merubah bilangan biner ke bilangan desimal. Karena nanti untuk basic-nya kita mainan subnetting atau kita mainan IP address itu nanti basic-nya adalah Anda bisa merubah dari bilangan desimal ke biner ataupun dari biner ke desimal gitu ya. Oke, ini adalah bilangan binernya. Kemudian kalau bilangan biner ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi IP versi 4 itu setiap apa namanya? Setiap batasan ini itu ada 8 bit. Gitu ya. Ini adalah ada 8 bit, kemudian ini ada 88 bit, ini ada 8 bit, kemudian ini ada 8 bit. Sehingga IPv versi 4 itu kalau di total itu semuanya jumlahnya adalah 32 bit. Gitu ya, 32 bit. Nanti kalau misalkan kita membahas tentang IP versi 6 gitu ya, nanti di teorinya itu ada, itu bukan 32 bit lagi tapi 128 bit. Kenapa kok IP versi 6 itu muncul? Karena dulu itu pernah diprediksi bahwa IP versi 4 itu nanti untuk alamat IP-nya dengan 32 bit ini nanti akan habis. Jadi habis dipakai oleh orang banyak itu akan habis, maka muncul yang namanya IP versi 6. Jadi pengembangan dari IP versi 4 yang 32 bit tadi menjadi 128 bit. Oke, jadi sebenarnya alamat IP itu seperti ini tadi. Jadi yang bilangan biner ini, jadi 11010001 ini, kalau dijadikan bilangan desimal itu adalah 209. Itu ya, nanti akan sampai sana. Begitu juga dengan yang ada di sini. 101000101 itu ya ini 165.
Jadi 209, 165, 200.225 itu kalau diterjemahkan menjadi bilangan biner ya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ini ya. Jadi tadi saya bilang bahwa IP versi 4 itu dibatasi dengan dot 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 gitu ya. Itu penulisannya boleh dot 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 gitu, atau nanti di IP versi 6 itu ada yang namanya titik 2 titik 2 titik 2 gitu ya. Kalau di IP versi 4 itu biasanya adalah dot dot dot. Kemudian setiap dot diterjemahkan menjadi 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit gitu ya. Dijelaskan di sini ya. Octet. Jadi 8 bit, 8 bit, 8 bit, kemudian totalnya adalah 32 bit. Oke. Kemudian ini ya, kalau 10 di posisi 3 itu 1000, itu ribuan. 3, nolnya 3. Ditambah nolnya 2 itu ratusan, nolnya 2, nolnya 1 itu puluhan. Saya kira ini nggak masalah. Jadi kalau 1234 itu kalau diterjemahkan di dalam posisi desimal itu modelnya seperti ini. 1 itu adalah ribuan, di posisi ribuan itu adalah 1, di posisi ratusan itu adalah 2, di posisi sepuluhan itu adalah 3, di posisi satuan itu adalah 4. Jadi 1 kali 1000, 2 kali 100, 3 kali 10, 4 kali 1, gitu ya. 1000, jadinya 1024. Loh, ini untuk desimal. Kemudian kalau untuk binary, gitu ya. Kalau binary kan maksimal kan 2 ya. Kalau maksimal 2, kalau yang ini kan maksimal 10. Ya, kalau yang ini adalah maksimal 2. Jadi nanti kalau misalkan setelah 2 ya kembali lagi ke 1. Jadi isinya hanya ada 0 dan 1. 0 dan 1, 0 dan 1. Tidak ada angka 2-nya, itu tidak ada. Oke. Kemudian posisinya di sini itu bukan ratusan tapi dia adalah 7 karena 8 bit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, maka dia dimulai dari 0. Ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai 2 pangkat 7. Gitu ya. Jadi kalau 2 pangkat 1 itu ya 2 kali 2-nya hanya ada 1, makanya. Kalau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 gitu kan, 8. 2 pangkat 7 ya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sejumlah 7. Jadinya adalah 128. Nah, ini nanti yang Anda jadikan. Jadi nanti tabel binary positionation ini nanti yang akan Anda jadikan sebagai kunci atau tabel yang digunakan untuk mencari kayak misalkan subnet masknya berapa, kemudian IP yang bisa digunakan berapa, kemudian nanti networknya itu berapa, broadcast-nya berapa, perfect-nya berapa, dan sebagainya. Itu nanti yang Anda gunakan untuk mencari itu semua adalah tabel ini. Itulah. Kalau yang di atasnya tadi itu hanya untuk penjelasan. Ini kalau untuk yang desimal seperti ini, gitu ya. Kalau yang binary seperti ini. Ini nanti digunakan untuk kunci itu. Jadi Anda harus tahu. Jadi pokoknya yang paling besar itu adalah pangkat 7, jadi 128. Intinya adalah 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ini hanya dikali 2 ya. 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 2, 16, dan sebagainya. Oke. Nah, contohnya di sini. Jadi kalau misalkan ada tadi ya, jadi ada yang di atas tadi, gitu ya. Jadi di atas tadi di sini, misalkan ada 1100 ini gitu, atau yang ini ya 11000000 gitu, 98 itu dijadikan bilangan desimal itu berapa. Jadi Anda bisa menggunakan ini. Tinggal Anda tulis aja di sini 11000000 gitu ya. 110000 semua. Jadi 1 nanti pangkat 1 1 dikali 0 gitu kan. 2 dikali 0, 4 dikali 0, 8 dikali 0. Kalau dikali 0 ya semuanya hasilnya adalah 0 semua. Kemudian yang di sini ada angka satunya ya berarti 64 dikali 1, 128 dikali 1. Nih. Jadi kalau 11000 kalau dijadikan bilangan desimal ketemunya adalah 192. Gitu ya, saya kira. Oke. Kemudian ini yang pertama adalah 192 gitu. Yang kedua adalah 1010000 nanti di sini. Nah, 1010100. Yang 00 ini selalu hasilnya adalah 00. Yang 1 ya sudah 8, 0 juga 0. Jadi 128 ditambah 32, kemudian ditambah 8. Sama dengan 168. Jadi untuk penempatan yang kedua, posisinya di sini adalah 168. Nanti yang ketiga juga ada ini, yang keempat ada ini. Jadi kalau dilihat ya ini 00001010 berarti posisinya adalah 10 gitu ya. 00001 8 kali 1 8
0, 2 kali 1, 2, 8 tambah 2 adalah 10. Jadi ini adalah bilangan desimal dijadikan bilangan biner, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau misalkan Anda punya bilangan desimal dijadikan bilangan biner, kalau dulu itu kan selalu modelnya kayak gini. Misalkan 7 dijadikan bilangan biner, itu kan berarti 7 dibagi 2. Bisa nggak? Ternyata 3. Berarti 7 kali 3 itu kan 6. Berarti kan sisa 1. Sisanya ditulis sisa 1. Kemudian nanti dibagi 2 lagi, nggak sisa nggak? Kalau nggak sisa 0, kalau sisa 1. Kalau nggak sisa 0, kalau sisa 1. Itu ya caranya untuk dari bilangan apa namanya desimal dijadikan bilangan biner. Nah, tapi ini adalah caranya dari Cisco untuk menjadikan bilangan biner, untuk menjadikan bilangan biner ya dari desimal itu adalah modelnya seperti ini. Jadi kalau nanti misalkan Anda diketahui di sini misalkan 192, apakah 192 itu N ya? N-nya ini adalah 192. Apakah 192 itu lebih besar sama dengan 128? Kalau iya, nanti di sebelah sini ditulis angka 1. Tetapi kalau tidak, nanti di sini adalah 0. Gitu ya. 0. Kalau ini iya berarti 1. Kalau tidak berarti 0. Gitu. Nah, kemudian nanti hasilnya kita langsung masuk aja. Oke. Ini contohnya. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, contohnya di sini. 192 akan kita jadikan bilangan biner gitu kan. Jadi 192 apakah dia lebih besar daripada 128? Iya, dia lebih besar. Maka dia larinya ke sebelah kanan, 1. Maka di sini ditambahkan 1. Kemudian setelah ini ditambahkan 1, 192 ini dikurangi yang atas. Jadi 192 dikurangi 128, gini ya. Jadi 192 dikurangi 128, 64. Maka untuk langkah selanjutnya, untuk mengisi yang sebelah kanannya ini, itu adalah kita pakai 64. Gitu. Oke. Sekarang, apakah 64 itu lebih besar sama dengan 64? Iya. Maka di sini ditambahkan 1. Gitu. Setelah itu nanti 64 dikurangi 64 sama dengan 0. Kalau sudah selesai, berarti nanti yang lainnya di sini tinggal ditambahin 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Itu ya. Oke, caranya seperti itu. Sehingga 192 itu adalah 11000000. Itu. Oke, jadi kalau misalkan nanti saya contohkan di sini, misalkan 226, misalkan gitu ya, misalkan 226. Oke, 226 itu apakah 226 itu lebih besar sama dengan 128? Kalau iya, berarti di sini adalah 1. Gitu ya. Oke. Kemudian nanti sama dengan 226 dikurangi 128 sama dengan berapa? Berarti sama dengan 90 berapa? 98 ya. Oke, 98. Kemudian kita lanjut untuk mengisi yang kedua dengan menggunakan 98. Apakah 98 itu lebih besar daripada 64? Ya, maka di sini adalah 1. Kemudian 98 dikurangi 64 sama dengan berapa? 34 gitu ya. Apakah 34 itu lebih besar daripada 32? Iya, maka dia adalah 1. Kemudian di sini 34-nya dikurangi 32 sama dengan berapa? Sisa 2. Apakah 2 itu lebih besar daripada 16? Tidak, maka di sini adalah 0. Kemudian tidak dikurangi karena ini 0. 16 dikali 0 kan 0. Kemudian apakah 2 itu lebih besar dari 82? Apakah 2 itu lebih besar daripada 8? Tidak, maka 0. Apakah 2 itu lebih besar daripada 4? Tidak, 0. Apakah 2 itu lebih besar sama dengan 2? Iya, maka 1. Sekarang 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Selesai. Selesai. Kalau selesai, padahal ini belum selesai nih. Ya, kalau ini adalah selesai, kalau ini belum selesai, maka
Yang belum selesai itu semuanya diisi 0. Jadi 126 itu kalau dijadikan bilangan biner itu adalah sama dengan 111 ya 00010. Gitu ya. Kalau dulu sebelum Anda mengenal ini kan 226 dibagi 2 berapa? Oh, 128. Bisa nggak? Itu. Sisa. Kalau sisa berarti 1. Kalau enggak berarti 0 dan sebagainya. Kalau sekarang modelnya adalah seperti ini. Gitu ya. Oke. Nanti bisa dicoba lagi. Gitu ya. Atau misalkan ini 4. Kalau 4 dijadikan bilangan biner, gitu ya. Ya udah. Lebih besar tidak, 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 lebih besar iya. Kemudian 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Selesai. Kalau selesai berarti sini sama sini itu isinya adalah 0 dan 0. Jadi 4 itu kalau dijadikan bilangan biner dengan 8 bit itu adalah 00000100 gitu ya. Oke, saya kira contohnya sudah, tidak terlalu lama. Nah, sekarang untuk struktur IP address-nya. Jadi nanti di sini kemarin itu kan sudah saya jelaskan untuk menentukan network-nya atau untuk menentukan kelompoknya kan kita perhatikan 25-25-255-nya ya. Gitu. 25-255-nya ada berapa. Nah, sekarang ini untuk menentukan hostnya ini 192.168.10 itu kalau dijadikan bilangan biner seperti ini ya. Nah, ini. Nanti kalau 255-nya ada 3, 1, 2, 3, maka di sebelah sini itu adalah network posisinya atau network-nya. Kemudian yang di belakang ini itu adalah host-nya, gitu ya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau 192.168.10 dengan 255.255.255 seperti ini, ya itu network-nya berapa? Ya sudah, nanti ini dijadikan bilangan biner, kemudian ini dijadikan bilangan biner, gitu kan. Kemudian nanti antara IP versi 4 sama subnet mask-nya di N-kan. Logika N, tahu ya? Logika N itu kalau 1 dan 1 baru hasilnya 1. Tapi kalau 1 dan 0 itu adalah 0 gitu ya. Jadi nanti ini di logika N-kan. Sehingga nanti kalau di logika N kan itu ya 1 1 ya 1 gitu kan. Kemudian 1 1 ya 1, 0 1 ya 0 dan seterusnya. Itu udah ini sama ini itu di logika N kan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini, kemudian yang belakang ini 0, 0, 0, 0, jadi untuk network-nya adalah 192.168.10.0. Ini adalah kelompoknya. Maka kemarin kalau cara simpel saya, itu adalah 255-nya ada berapa? Kalau 255-nya ada 3, 1, 2, 3, ya berarti untuk kelompoknya itu adalah kita ambil 3 yang atas. Kalau 255-nya ada 2, berarti nanti untuk kelompoknya ya kita ambil 2 yang atas. Itu cara cepatnya gitu ya. Tapi kalau cara dengan menggunakan bilangan biner seperti ini ya di N kan. Sehingga nanti hasilnya adalah network-nya. Jadi kalau misalkan di sini ada 192.168 kemudian 10.0 dengan 255.255.0.0 network-nya berapa? Ya sudah. Network-nya adalah 11000000 kemudian 0000 salah. 168 itu berarti 101 00000 128 tambah 32 itu berarti 160. Jadi kalau 160 nanti ditambah 8. Berarti di sini adalah seperti ini. Oke. Kemudian nanti di sini adalah 10 itu 0000 1000. Kemudian nanti di sini 00. Itu ya. Kemudian nanti ditambahkan ini. Ya sudah, nanti tinggal di N kan. 1 dan 1 hasilnya 1. 1 dan 1 adalah 1. Kemudian 1 dan 0, 0, 0, 0. Gitu. T. Kemudian 1 dan 1, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian yang lainnya di sini adalah 0 semua. Karena hasilnya 0 semua. Sehingga kalau dijadikan bilangan biner, network-nya dari ini, network-nya adalah 192.168.0.0. Ini. Nah, makanya kemarin saya ambil kalau ini adalah 2, kemarin saya ambil hanya 2 di sini. Jadi kalau misalkan supaya komputernya bisa connect, ya network-nya harus
sama. Intinya adalah kelompoknya harus sama. Supaya antara satu PC dengan satu PC itu bisa connect, itu network-nya harus sama. Gitu ya. Oke. Next kita lanjut. Ini jadi untuk menentukan network itu Anda sudah tahu. Kemudian untuk menentukan perfect-nya, jadi perfect itu adalah jumlah angka satunya ada berapa. Jadi kalau 255.0.0.0 itu kalau diterjemahkan atau dibuat dibuat menjadi bilangan biner itu adalah 255 itu adalah 111111 00 ya 00. Kemudian jumlah angka satunya ini dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini adalah per 8. Kalau 255.255 jumlah angka satunya ada berapa? 8 tambah 8 berarti 16. 25 berarti 1111 ada 3 ya. 1 2 3 berarti 8 tambah 8 tambah 8 per 24 gitu. Perfect itu digunakan untuk apa? Jadi perfect itu sebenarnya digunakan untuk menggantikan subnet mask. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan Mikrotik atau Anda menggunakan router Cisco atau Anda menggunakan Ubuntu itu biasanya kalau ngalamati IP itu modelnya seperti ini. Jadi 192.168 kemudian 10.2 per gitu ya 30 gitu. Per 30 itu kalau Anda terjemahkan berarti 192.168 kemudian 10.2 subnet masknya adalah 255.255 gitu ya. Titik 255 titik. Nah, ini 111 sudah 11 nih. Sudah 24 ya, 8 tambah 8 tambah 8 kan sudah 24. Padahal ini 30 nih. Ya sudah, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baru 0, 0 gitu ya. Yang di sini. Nanti yang di sini kalau dijadikan bilangan biner itu per 30 kan seperti ini. Jadi ini adalah 8 bit. 8 itu maksudnya ini ya. Jadi 255 itu ya 2 ke 4 2 ke 4 678 gitu kan. Kemudian yang satu 1 2 3 4 5 6 0 Nah, jadi per 30 ini itu seperti ini. Jumlah angka satunya ada 30. Nah, kemudian kalau satunya ada seperti ini kan berarti 255. Ini juga 255. Ini juga 255. Nah, sedangkan yang ini ya sudah, bilangan biner ini Anda jadikan bilangan desimal. Jadi seperti ini, 128 tambah 64 berarti 192. 192 tambah 32 berarti 224. 224 tambah 16, 240, 248 tambah 252. Jadi seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ada alamat IP seperti ini, itu sebenarnya adalah IP-nya ini, subnet mask-nya ini. Tetapi subnet mask ini bisa diwakili dengan menggunakan perfect. Kalau misalkan ada yang digunakan untuk mengisikan subnet mask, ya sudah, perfect-nya ini dihapus, kemudian diganti subnet mask seperti ini. Anda boleh menggunakan yang atas, Anda boleh menggunakan yang bawah. Tergantung dari situasi atau kondisinya dari perangkat yang mau Anda konfigurasikan. Kalau ada isian subnet mask pakai ini, kalau tidak ada subnet mask-nya tapi ada perfect-nya ya berarti Anda harus pakai ini. Gitu ya. Oke. Oke, kemudian ini saya tutup saja. Saya kira Anda sudah tahu ya, udah gimana caranya membuat apa namanya itu. Nanti untuk perfect-nya kita masuk ke sini aja. Baik. Oke, jadi kemarin yang saya contohkan itu adalah 255, 255, 255.0 gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan nanti itu 255-nya itu seperti ini, 255.255.255.0. Nah, ini itu setiap kelompok atau setiap network itu ada berapa PC toh gitu kan. Kalau seperti ini itu PC-nya adalah jumlahnya ada berapa? Ya sudah, di sini kan kosong nih. Kosong ini seharusnya isinya berapa? Isinya kan 255. Jadi kalau kosong ini adalah 255, jadi kalau ini itu adalah kelas A gitu ya. Jadi kelas A itu untuk subnet mask-nya itu adalah seperti ini.
Jadi untuk kelas A itu adalah maksimal jumlah PC-nya atau host-nya, ini jumlah host-nya itu maksimal itu adalah 255. Tetapi karena dia perlu yang namanya network ID sama yang namanya broadcast gitu kan. Nah, nanti broadcast-nya itu adalah alamat yang paling terakhir. Jadi nanti broadcast-nya, kalau misalkan nanti di sini itu alamatnya adalah 192.168.10.1, salah. Ya, 10.1 alamat seperti ini, berarti broadcast-nya berapa? Broadcast-nya adalah yang paling terakhir. Jadi kalau 255 itu kan sebenarnya kan alamat IP-nya kan antara 1 sampai 255 tuh. Gitu ya. Jadi antara 1 sampai 255 itu seperti ini, 192.168.10.1 sampai 255. Nah, tetapi karena alamatnya yang dipakai itu untuk broadcast itu adalah yang paling terakhir, berarti kan dikurangi 255 ini. Maksudnya kan ini kan jumlahnya kan 255. 1 sampai 255 itu kan jumlahnya 255. Tetapi karena yang satu itu dipakai untuk broadcast, jadi broadcast-nya itu adalah alamatnya 192.168.10.255. Jadi 255 ini itu tidak bisa dipakai untuk komputer. Jadi tidak bisa digunakan untuk alamat IP. Karena apa? Karena alamat IP 192.168.10.255 itu adalah alamat yang digunakan untuk broadcast. Menyebarkan informasi ke seluruh kelompoknya itu ya. Itu adalah broadcast. Alamat IP-nya dia selalu menggunakan alamat IP yang terakhir. Jadi kalau misalkan bisa dibilang kelompok A ini jumlah host-nya itu maksimal adalah bukan 255 tapi adalah 254. Ya, karena apa? Karena yang 255 dipakai untuk broadcast. Berarti saya bisa ngalamati komputer saya itu dengan 192.168.10.5, Mas. Bisa. 192.168.10.253 bisa. Tapi kalau misalkan Anda mengalamati 192.168.10.255 tidak bisa karena itu digunakan untuk broadcast. Gitu ya. Oke. Kemudian sekarang kita bahas tentang kelompok B. Kalau kelompok B itu adalah 255.255.0.0. Ini adalah kelas B. Jumlah hostnya berapa? Jumlah hostnya itu adalah, ya sudah, yang kosong ada berapa? 1 sama 2. Berarti jumlah hostnya adalah 255 dikali 255. Sama dengan berapa? Sekitar 65.000 berapa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda mau membangun sebuah jaringan, dengan jumlah komputernya itu ada 280, itu berarti Anda tidak bisa menggunakan, sorry, ini C, lupa saya, ini C. Jadi Anda tidak bisa menggunakan kelas C. Karena apa? Karena kelas C itu maksimal hanya 254. Oh, berarti saya harus menggunakan kelas B. Ya, Anda menggunakan kelas B dengan subnet pasnya seperti ini. Karena untuk kelas B jumlahnya adalah 65.000 berapa gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kelas A itu 255-nya ada 1. Itu. Ini adalah untuk kelas A. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ya berarti sama dengan 255 dikali 255 dikali 255. Nah, itu jumlahnya lebih dari 65.000 berapa. Gitu. Kalau misalkan nanti Anda PC-nya jumlahnya adalah 70.000, ya berarti Anda harus menggunakan kelas A. Gitu ya. Oke, jadi Anda sudah tahu untuk kelas A, kelas B, sama kelas C. Nah, sekarang gini, Mas Rian, kalau misalkan saya itu punya 30 PC nih, gitu ya. Saya punya 30 PC, gitu kan. Kemudian nanti kalau misalkan saya mau menggunakan kelas C, gitu kan. Kelas C kan jumlah komputernya kan 254 nih. Berarti nanti kalau misalkan saya kalau saya hanya punya 30 PC, berarti kan alamatnya dari 254 saya kurangi 30 gitu ya. Berarti sama dengan ada 224 gitu ya. Berarti ada 224 alamat IP yang kosong gitu kan. Berarti nanti kalau misalkan saya bangun warnet nih hanya dengan 30 PC gitu kan. Kemudian nanti kalau misalkan ada orang yang bisa connect ke sana dengan menggunakan laptop, kemudian nanti dia menggunakan alamat IP yang kosong, itu berarti nanti dia juga bisa connect internet loh. Iya, dia bisa connect internet. Berarti warnetnya rugi loh. Ya iya. Nah, gimana caranya supaya 224
alamat IP yang kosong ini biar bit tidak bisa dipakai sama orang gitu kan. Kalau biar tidak bisa dipakai sama orang ya berarti Anda harus blok. Berarti saya harus ngeblok sejumlah 224 alamat IP nih. Iya, jadi nanti satu-satu. Jadi misalkan alamat IP 30 PC ini yang dipakai adalah 192.168, kemudian 10.1 sampai 30, berarti nanti kan alamat dari 31 sampai 254 ini kan kosong nih. Nah, cara ngebloknya gimana? Ya sudah, tulis 192, 168, 10.31 gitu. Kita blok gitu kan. Kemudian nanti juga sama 192, 168, kemudian 10.32 kita blok ya. Gitu. Manual satu-satu sampai sejumlah 224. Sampai kan? Iya. Nah, sekarang gimana cara praktisnya supaya saya tidak akan memblok sebanyak 224? Nah, cara praktisnya adalah kita mainan subnetting. Gitu ya. Jadi kita mainan subnetting. Nah, gimana caranya kita mainan subnetting? Ya sudah, kita sekarang terobos. Kelompok C-nya ini bukan 2, bukan 0. Jadi kalau ini 0 itu kan jumlahnya 254. Kalau ini nolnya 2, berarti maksimal jumlahnya adalah 65.000 berapa. Gitu ya. Kalau misalkan Anda pakai kelas B, kemudian tiba-tiba Anda hanya 30 PC, ya berarti Anda ngeblok sebanyak 65.000 berapa. Gitu kan, capek. Nah, supaya ini nanti tinggal sedikit, kita mainan nolnya ini. Nolnya dibikin berapa? Nolnya dibikin 252, bisa. Nolnya dibikin berapa? Nolnya dibikin 248, bisa. Gitu kan. Nolnya dibikin berapa? Nolnya dibikin 192, bisa nggak? Bisa. Nah, gitu ya. Nah, gimana caranya itu? Nah, kita pelajari hari ini untuk subnetting. Jadi untuk alamat IP saya kira Anda sudah. Sekarang kita belajar subnettingnya. Nah, untuk menentukan ini, gimana caranya? Nah, sekarang ini saya hapus semuanya. Oke, kita menggunakan ini. Nah, 128, 64, 32. Makanya tadi saya bilang bahwa ini adalah kuncinya untuk menentukan itu semua. Nah, sekarang kita pengennya berapa? Gitu kan. Kita pengennya berapa? Kalau kita misalkan jumlah komputernya di tempat kita itu hanya ada 30, ya sudah. Nah, karena dalam satu kelompok atau satu network itu butuh 2 alamat IP. Yang satu digunakan untuk network, gitu kan. Nah, yang satu digunakan untuk network ID, kemudian yang satu digunakan untuk broadcast. Nah, jadi kita akan minta 2 alamat IP sehingga tabel yang ada di sini itu kita kurangi 2. Duanya untuk apa? Duanya yang satu untuk network ID, yang satu untuk broadcast. Jadi ini dikurangi 2. Ya, jadi ini dikurangi 2 berapa? Dikurangi 2 adalah main. Jadi ini tidak bisa digunakan. Jadi ini tidak bisa digunakan gitu kan. Jadi tidak bisa digunakan. 2 dikurangi 2 berapa? 0. Ini juga tidak bisa digunakan. Gitu. Kemudian 4 dikurangi 2 berapa? Sama dengan 2. Bisa. 8 dikurangi 2 berapa? Sama dengan 6. Gitu kan. 16 dikurangi 2 berapa? Sama dengan 14. Kemudian 32 dikurangi 2 sama dengan 30. 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Oke, sekarang jadi yang kita perhatikan adalah yang paling belakang. Yang paling belakang ini. Nah, ini nanti adalah jumlah host-nya. Seharusnya kan jumlah host-nya kan 8 nih, gitu kan. Atau seharusnya jumlah host-nya kan ada 16 nih. Tetapi yang satu dipakai untuk broadcast, yang satu digunakan untuk network ID, maka alamat IP yang bisa digunakan jumlahnya hanya ada 14. Nah, sekarang kalau misalkan Anda itu punya 30 PC, Anda mau menggunakan yang mana? Gitu kan. Anda mau menggunakan yang ini, tidak bisa, karena ini tidak bisa digunakan. Ini juga tidak bisa digunakan. Dua. Kalau di sini hanya tersedia 2, padahal Anda butuhnya adalah 30, berarti nggak bisa nih. Kemudian kalau Anda menggunakan 6, padahal di sini jumlahnya adalah 30, berarti nggak bisa nih. 14, nggak bisa juga. 30, bisa. 62, bisa. 128, bisa. Gitu ya. Tapi kalau kita pakai 62, berarti nanti kita perlu ngeblok 32. Kalau nanti kita pakai 128, berarti kita perlu ngeblok 98. Berarti kita pakainya adalah yang 30 saja.
Jadi kita tidak perlu ngeblok. Jadi alamat yang lainnya langsung tidak bisa connect gitu ya. Nah, di sini kita kasih 1 gitu ya. Karena nanti kita akan pakai ini 1. Yang sebelah kiri ini dan ini itu karena ini bisa, maka ini adalah 1 juga, ini adalah 1. Jadi pokoknya yang sebelah kirinya itu adalah 1, yang sebelah kanannya ini adalah 0. Gitu. Kalau kita pengennya adalah 30 PC. Sehingga dari sini yang nomor 1 kita bisa menentukan subnetnya. Subnet masknya. Subnet masknya berapa? Nah, subnet masknya adalah gitu ya. Karena ini kita hanya 30 ya, jadi kalau 30 itu kalau 255.255 salah. Begini. 255.255.255 ini kan seperti ini kan dia sudah 254. Jadi kalau 30 berarti 255-nya ada 31, 23. Nah, sekarang tinggal ini kita jadikan bilangan desimal. Berarti di sini adalah 128 gitu kan. 128 tinggal ditambah 64 gitu kan. Tinggal ditambah 32 sama dengan berapa? Karena yang lainnya 0. 108 tambah 64 tambah 32. Berarti sama dengan 224. Oke, berarti nanti subnet masknya di sini Anda pakai 224. Nah, kalau Anda sudah bisa tahu subnet masknya, ya sudah, 224-nya ini yang nanti akan kita jadikan pegangan. Nah, sekarang kita akan mencari alamat IP yang bisa digunakan. Caranya seperti apa? Caranya adalah ini rumus. Jadi rumusnya adalah 256. Loh, kok kenapa 256, Mas? 256 karena ini tadi kan kalau 255.255.255.0 itu kan maksimalkan 255 nih. Tetapi karena ada 1 yang digunakan untuk net ID, jadi gini. Jadi alamat itu kan 1 sampai 255. Jadi yang 255 itu digunakan untuk broadcast, kemudian yang digunakan untuk net ID itu adalah 0. Karena ini 10. Jadi jadi net ID plus broadcast plus alamat IP yang bisa dipakai itu berarti jumlahnya adalah 256. Jadi untuk mencari alamat IP yang bisa digunakan rumusnya adalah 256. 256 didapat dari ini. Alamat ID 192.168.10.0 itu adalah net ID-nya. 192.168.10.255 itu broadcast-nya. 192.168.10.1 sampai 254 itu adalah alamat IP yang bisa digunakan. Jadi jumlah totalnya adalah 256. Sehingga nanti di sini adalah rumusnya adalah 256 dikurangi ini 224. Hasilnya berapa? 256 dikurangi 224 hasilnya adalah 32. Gitu ya. Nah, 32 ini nanti yang akan kita cari, yang akan kita gunakan. Sehingga nanti di sini kita kelipatan 32 gitu ya. Kelipatan dari 32 ditambah 32 64. 64 ditambah 32 96 gitu kan. 96 ditambah 32 128. 128 ditambah 32 sama dengan dan seterusnya. Sampai nanti yang terakhir adalah ini. Sebelum ini. Jadi 224 dikurangi 32 sama dengan berapa? 192 sampai 192 yang terakhir. Karena habis 192 kan 224 nih. Gitu ya. Nah, sedangkan 224 ini kita tidak gunakan. Batasnya hanya sampai di sini. Oke. Nah, setelah itu sekarang dari 32 ini sekarang kita turunkan. Jadi 32 itu di depannya 32 itu antara 1 sampai 30 gitu ya. Sampai 31. Kok nggak 32? Iya, karena 32-nya ikut yang sana. Berarti di sini adalah 32 sampai 63 gitu kan. Kemudian 64 sampai 95. Kemudian 96 sampai 127 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini kalau kita sudah tahu nanti dulu
Kemudian dari sini kita bisa tahu gitu ya, kelompoknya adalah ini. Ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3, ini adalah kelompok 4, kemudian sampai nanti yang terakhir adalah di sini adalah 192 sampai 223. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita sudah tahu ini, kita cari alamat IP yang bisa digunakan. Kalau ini angka 1, berarti di depannya harus ada 0. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu 0-nya ini sebagai ID. Kemudian nanti untuk 31-nya ini sebagai broadcast. Karena ini itu bukan 32 itu bukan 0, maka ini nanti yang akan sebagai net ID gitu ya. Jadi 32 itu adalah ID, kemudian 63 itu adalah broadcast, kemudian 64 itu adalah ID, kemudian 95 itu adalah broadcast, 96 itu adalah ID, 127 itu adalah broadcast. Nah, ini pembagian kelompoknya seperti ini. Sehingga nanti ini juga itu seperti ini. Oke. Nah, selain ID sama broadcast itu kita gunakan sebagai alamat IP yang bisa digunakan. Jadi untuk kelompok 1 gitu ya. Untuk kelompok 1 alamat IP yang bisa digunakan adalah 192, 168, 10 sampai dari titik 1 sampai 30. Kemudian untuk kelompok 2 192, 168, 10.33 karena 32 untuk ID ya. Jadi mulai dari 33 sampai 62. Kelompok 3 192, 168, 10.65 sampai 94. DST dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, sudah tahu ya, jadi alamat IP yang bisa digunakan ini. Jadi nanti kalau misalkan ada PC 1 dan PC yang lainnya beda kelompok, dia tidak akan bisa. Oke, nanti akan sampai di sana. Oke, kemudian yang di sini adalah nomor 3. Selain alamat IP yang bisa digunakan, sekarang kita adalah network. Network ID. Nah, network ID-nya berapa? Nah, kelompok 1. Kelompok 1 ini untuk net ID-nya, berarti kan Anda bisa lihat di sini, kosong ya. Jadi di sini adalah 192.168.10.0. Untuk kelompok 2-nya 192.168.10.32. Untuk kelompok 3-nya 192.168.10.64. Anda harus bisa mencari net ID nanti untuk ikut materi berikutnya. Kalau Anda sudah tidak bisa mencari, ya nanti tidak bingung. Kemudian ini adalah DST, gitu ya. Kemudian setelah itu yang ketiga, itu adalah broadcast. Broadcast. Jadi Anda cari broadcast-nya. 1. Broadcast-nya berapa? 192, 168, 10 titik, ini broadcast-nya, 31. Kelompok 1. Kelompok 2, 192, 168, 10 titik, 63. Yang ketiga, 192, 168, 10 titik, 95. Ya, DST. Oke, jadi setelah tahu subnet mask-nya, alamat IP yang bisa digunakan, ini 3 ya. Ini 3, ini 4, gitu ya. Kemudian ini 5. Jadi alamat IP yang digunakan bisa, network-nya bisa, broadcast-nya bisa, subnet mask-nya sudah tahu, kemudian nanti di sini adalah perfect. Perfect-nya berapa? Gitu ya. Jadi perfect-nya adalah, Anda bisa lihat di sini. 255-nya ini kalau diterjemahkan menjadi angka 1, menjadi angka 1, menjadi bilangan biner berarti berapa? 255, 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8, 2, Oke. Berarti ini kalau diterjemahkan berarti di sini adalah ini ada 8 gitu ya. Kemudian jumlah tanggal satunya 8. Ini juga ada 8, kemudian ini ada 3. Gitu ya. Jadinya 8 tambah 8 tambah 8 tambah 3 sama dengan 27. Jadi nanti untuk penulisan perfect-nya adalah 192, 168, 10, sembarang 1 misalkan. Ini adalah per 27. Jadi perfect-nya adalah
per 27 gitu ya. Penulisannya seperti itu. Penulisannya di sini perfectnya adalah ini per 27. Tuh. Oke. Jadi Anda nanti bisa lihat di subnettingnya di sini. Jadi nanti ini ada subnetting, IP yang bisa dipakai, kemudian ada jumlah hostnya sama jumlah subnetnya gitu loh. Tinggal ini aja sih, jumlah host sama jumlah subnet. Jumlah host per subnet itu adalah jumlah PC-nya dalam satu kelompok itu ada berapa. Kalau jumlah subnetnya itu adalah jumlah kelompoknya itu ada berapa. Jadi nanti kalau misalkan Anda dari sini, nih, jadi kalau misalkan nanti untuk mengetahui jumlah subnetnya, gitu ya, jumlah subnetnya itu adalah jumlah subnet itu adalah jumlah kelompoknya ya. Nah, angka 1 yang ada di sini itu ada berapa? Jadi ada 3. Jadi nanti di sini adalah yang nomor 6. Ini 6 titik itu adalah jumlah subnet. Jadi jumlah subnet itu adalah rumusnya itu adalah sama dengan 2 gitu ya. Pangkat n kemudian sudah sama dengan itu. Nah, 2 pangkat n. Jadi di sini 2 pangkat n ini adalah 2. N-nya dari mana? N-nya dari jumlah angka satunya yang ada di sini. 3. Berarti nanti di sini adalah 2 pangkat 3. Gitu ya. Jadi sama dengan berapa 2 pangkat 3? Sama dengan adalah 8. Jadi nanti kalau misalkan ini Anda hitung, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, gitu, ada 5, ada 6, dan sebagainya, sampai di sini itu nanti jumlahnya ada 8. Jadi jumlah kelompoknya memang ada 8. Oke. Kemudian yang terakhir, nomor 7, itu adalah jumlah host per subnet. Nah, untuk mencari jumlah host per subnetnya adalah 2, gitu ya. Pangkat lagi, ini n besar, kemudian di sini adalah main 2. Sama dengan n besarnya dari mana? Sudah, ini 2 pangkat, n besarnya dari jumlah angka nolnya, kebalikannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi di sini pangkatnya 5, kemudian main gitu ya, 2. Sama dengan adalah 2 pangkat 5 itu adalah 32 gitu ya. 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Jadi jumlah PC-nya, jumlah alamat IP yang bisa digunakan adalah 30. Oke, jadi setiap kelompok ya, ini 1 sampai 30 ya sudah 1, 2, 3, 4, 30. 33 sampai 62, 33, 34, 35, 36 sampai 62 gitu. Nah, ini untuk mencari. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kelompok-kelompok ini apa? Kemarin sudah saya bilang bahwa kalau misalkan Anda itu berbeda kelompok, maka Anda tidak bisa connect. Gitu ya. Makanya kemarin penjelasannya yang kemarin adalah 255-nya ada berapa? Ada 3. Kita lihat yang di atasnya. Oh, 192, 168, 10. Jadi kelompok PC2-nya itu seharusnya juga 192, 168, 10. Kalau tidak, berarti nanti dia tidak connect. Nah, ini kita sederhanakan lagi 255-nya. Jadi 255-nya di sini saya bikin 24, kemudian nanti kelompoknya adalah ini. Jadi nanti kalau misalkan PC1 itu alamat IP-nya 1 sampai 30. Oke, kita praktek aja. Oke, di sini. Ini ada sebuah PC, ini juga ada sebuah PC. Oke. Ini nanti alamatnya adalah 192, 168, kemudian 10.1. Berarti ini adalah kelompok 1. Yang di sini adalah 192, 168, 10.35. Ini adalah kelompok 2 dengan subnet masknya 255.255.225.224. Gitu ya. Kemudian ini subnet masknya 255.255.225.224. Gitu. Nah, dengan seperti ini Anda dengan lihat 224 per 224 Anda bisa lihat di sini tadi. Oh, 224. Jadi kalau dengan aturan 224 berarti ini adalah 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Kemudian tinggal diterjemahkan seperti ini sehingga nanti ketemu kelompok alamat IP-nya seperti ini. Oh, yang satu ternyata adalah kelompok 1. Kemudian yang 35 ternyata dia adalah kelompok 2. Seharusnya kalau beda kelompok itu dia tidak connect. Ini beda kelompok tidak connect ya. Oke, saya alamati IP. Karena dia sama, maka dia pakainya adalah cross. Oke, saya alamati IP di sini dengan alamat 192, 168, 10.1, ya. Di sini adalah 224. Oke. Kemudian di sini saya juga punya alamat, gitu ya, 192,
168.10.35 dengan 224. Tuh, oke. Nah, saya cek dulu, gitu ya. Selalu cek ipconfig. Oke, alamatnya sudah 192.10.35, subnet-masknya sudah seperti ini. Oke, sekarang yang di sini juga saya cek untuk alamat IP-nya, ipconfig. Jadi biasakan Anda cek ya. Nah, 10.1, 2, oke. Sekarang kita ping. Ping lawannya ya, request ke lawannya. Lawannya adalah 192.168, kemudian 10.35. Nah, ternyata dia tidak connect. Karena apa? Karena dia tidak satu kelompok. Gitu ya. Oke. Sekarang untuk menjadikan supaya 1 dan 35 itu satu kelompok, ya sudah ini. Kalau ini saya jadikan 0 gitu kan. Berarti kan kelompok 1 itu kan 1 sampai 254 gitu kan. Ini saya jadikan 0. Kemudian yang satu di sini ini juga saya jadikan 0. Itu. Oke. Nah, sehingga sekarang kalau misalkan ini saya kasih surat gitu kan, dia connect. Karena apa? Karena kalau ini saya jadikan 0, dan ini juga saya jadikan 0, gitu kan, sehingga alamat IP-nya satu kelompoknya yang bisa digunakan kan 1 sampai 254. Padahal ini 1, ini 35. Berarti kan sama, satu kelompok. Maka ini bisa connect. Ceknya pakai ini. Ping sama ya. Tuh. Enter. Nah, padahal sama-sama 355, ini juga 35. Dia connect, ini yang connect. Karena hanya berbeda ininya saja. Kalau ini saya jadikan 224 gitu kan. Nah, saya kembalikan lagi, kemudian ini juga saya jadikan 224. Oke. Saya tes pakai surat. Valid gitu ya. Oke, sekarang ini saya hapus. Kemudian saya ambil switch. Kemudian saya ambil PC. Oke, sekarang saya konekkan. Ini saya konekkan ke sini. Ini saya konekkan ke sini. Kemudian ini saya konekkan ke sini. Nah, oke. Sekarang saya punya aturan bahwa PC3 ke PC4 itu dia tidak connect. Gitu ya. Ini tidak connect. Ini tidak connect, kemudian PC3 ke PC5 itu connect. Kemudian PC5 ke sini nggak connect gitu ya. Jadi saya punya aturan draw-nya seperti apa ya? Draw-nya. Oke, jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke. Kemudian ini saya kasih keterangan. Ini tidak connect. Kemudian ini connect. Kemudian ini tidak connect. Nah, gimana caranya? Oke, sekarang ini punya alamat IP 192.10.1 dengan 224 gitu kan. Ini juga sama. Ini dengan 224. Oke, jadi ini tidak connect ya. Jadi dari sini ke sini tidak connect. Saya tes dulu dari sini ke sini tidak connect. Baik. Nah, sekarang PC3 ke PC5 itu connect, tapi PC5 ke PC4 itu tidak connect. Nah, sekarang alamatnya yang PC5 berapa? Alamatnya PC5. Jadi kalau ini supaya dia bisa connect dengan PC3, maka dia harus satu kelompok dengan PC3. Tetapi kalau PC5 itu tidak connect dengan PC4, berarti dia tidak satu kelompok. Nah, alamat IP yang satu kelompok dengan ini berapa? 1 sampai 30. Berarti 192.168.10 titik, misalkan di sini adalah 30 dengan 255.255.254. Gitu. Nah, sekarang kita alamati yang ada di sini. 192.168.10.30 dengan 224. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang
Kita cek nih. Nah, dari sini ke sini, saya ulang ya. Oke, dari sini ke sini, karena ini tidak connect, seharusnya valid. Oke. Kemudian dari sini ke sini, karena dia tidak connect, berarti seharusnya valid. Oke. Kemudian dari sini ke sini, nah karena dia itu connect, makanya dia seharusnya sukses. Gitu ya. Ini hanya mainan subnetting. Jadi dengan 192.168.10, 192.168.10, 192.168.10, dengan mainan subnettingnya, jadi antara satu dengan yang lainnya bisa connect, bisa tidak connect. Itu hanya mainan kelompoknya, subnettingnya. Oke, saya kira untuk penjelasan saya hanya sampai di sini saja. Kemudian nanti Anda bisa lihat di sini, ini hanya itu, nanti videonya juga saya akan upload. Kemudian nanti di sini ada tugas, jadi tugasnya itu nanti silakan Anda buat video. Jadi tugasnya di video ya, jadi nanti Anda bisa menggunakan Zoom atau bisa menggunakan apa, Anda dengan menggunakan paket tracer seperti ini nanti di video ya, di video, kemudian nanti videonya diupload silahkan di Google Drive atau di YouTube atau di mana, kemudian nanti linknya saja yang nanti dikumpulkan ke sini, ya, tapi linknya nanti di copy aja, masukkan ke Notepad, kemudian untuk apa namanya nama filenya pakai nim aja. Oke, tugasnya nanti seperti ini. Silahkan Anda klik aja. Nanti tugasnya adalah Anda membuat seperti ini. Jadi ini alamat IP-nya sudah saya tentukan. Jadi ini adalah 210.10.63/27. Kemudian nanti komputernya yang ada di sini nanti alamatnya bebas, alamatnya yang ada di sini bebas. Aturannya adalah dari sini ke sini itu connect, dari sini ke sini itu tidak connect, dari sini ke sini itu connect. Hampir sama ya dengan ini, tetapi yang connect itu 2. Tapi yang ini kan yang tidak connect yang 2. Kalau yang ini adalah mana tadi? Oke, ini. Ini yang connect adalah 2. Ini untuk yang A. Kemudian nanti yang B ada sendiri ya. Nah, kalau misalkan Anda mau dua-duanya dikerjakan juga nggak apa-apa gitu kan. Ini yang B. Sama sebenarnya ini connect-nya ada 2. Cuma alamat IP-nya di sini untuk perfect-nya saya bedakan sama alamat IP-nya. Nanti ini alamatnya jadi berapa, ini alamatnya jadi berapa. Gitu. Oke, tugasnya adalah itu gitu ya. Jadi nanti silakan Anda buat video, Anda boleh menggunakan Zoom, Anda boleh menggunakan apa namanya Google Meet, Anda boleh menggunakan Webex, pokoknya terserah Anda mau menggunakan apa, yang penting Anda membuat konfigurasi seperti ini gitu ya dalam bentuk video. Nanti konfigurasinya jadi Anda pakai tracernya, narik PC-nya dan sebagainya seperti ini, nanti record untuk videonya. Gitu ke sini dan sebagainya, nanti itu adalah di apa namanya rumah lain yang nggak pindah. Nah, nanti ke record untuk videonya. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan? Intinya adalah tugasnya untuk ini ya seperti itu. Biar saya tahu bahwa Anda itu mencoba praktikum, karena ini bukan teori ya, tapi ini adalah praktikum. Jadi nanti Anda mencoba. Anda boleh mencoba kelas A, Anda boleh mencoba kelas B, atau Anda dua-duanya boleh dicoba. Tapi apa namanya? Yang penting kalau Anda kelas A ya tugasnya dikerjakan yang kelas A. Gitu ya. Nanti untuk mencobanya monggo silakan di luar juga nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Jadi hari ini Anda sudah bisa IP address-nya, kemudian juga bisa mainan subnetting. Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Belum, Mbak. Oke. Belum, Mbak. Oke, sudah jelas ya tugas yang harus dikerjakan. Paling lambat sepertinya tanggal nanti bisa dilihat di sana. Klik aja, saya lupa. Kayaknya seminggu batasnya. Seminggu sampai jam 12 sampai jam 11 malam ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada saya akhiri untuk praktikum hari ini, pertemuan yang kedua gitu ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Pak. Ya.